Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan hasil audit perilaku keuangan dengan judul Audit Perilaku Keuangan Investor, Analisis Bias Kognitif dalam Pengambilan Keputusan Investasi. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri. Saya Thalia Putri Almaida dengan NPM 2320103076 dan rekan saya Friska Hermisa Gunawan dengan NPM 2320103113. Dan saya Dahlia Apriliana Mekarsari dengan NPM 2330103140. Saya Ayu Sri Astuti dengan NPM 2320103124. Subjek yang kami teliti adalah seorang investor berusia 24 tahun yang aktif berinvestasi pada saham kripto, forex, dan reksadana. Melalui penelitian ini, kami berupaya mengidentifikasi bias perilaku yang mempengaruhi keputusan investasinya, menganalisis dampak yang ditimbulkan, serta merumuskan strategi debiasing yang dapat membantu meningkatkan kualitas pengambilan keputusan investasi. Di sini saya akan memaparkan tentang profil subjek dan profil resiko. Pada profil subjek kali ini, beliau seorang laki-laki berusia 24 tahun, seorang wirausaha dan lulusan S1 Ekonomi Pembangunan Universitas Tidar. Pengalamannya di dunia investasi sudah cukup panjang, sekitar 5 tahun, sejak tahun 2020. Yang menarik, dia aktif di 4 instrumen sekaligus. Yang pertama ada saham indeks untuk jangka panjang, kedua saham harian untuk trading, ketiga cryptocurrency untuk hold, dan yang terakhir ada forex dan emas untuk trading harian. Dari segi manajemen resiko, dia menerapkan aturan yang cukup jelas. Yang pertama ada cut loss maksimal 20% dari harga belinya. Yang kedua, alokasi proporsi antara 20 hingga 30%. Dan kalau harga turun, dia cenderung averaging down asalkan fundamentalnya masih baik. Tapi dia mengaku stres saat penurunan besar terjadi. Nah, pada profil resikonya, secara teori, kalau kita tanya skenario hipotesis, dia cenderung mengambil kepastian yang terkesan tidak ada resikonya. Namun realitanya dia aktif di 4 instrumen yang mungkin beresiko tinggi secara bersamaan. Ini jelas inkonsisten dengan pernyataannya. Diagnosis bias pada subjek FR menunjukkan availability heuristik sebagai bias dominan. Menurut Tversky dan Kahneman, ini adalah kecenderungan menilai probabilitas berdasarkan seberapa mudah informasi muncul di ingatan. Pada subjek manifestasinya terlihat dari seleksi informasi berbasis kemudahan akses, respon terhadap berita dramatis seperti konflik geopolitik, serta penggunaan kondisi makroekonomi sebagai jangkar keputusan. Dari bias dominan ini, kami melakukan bias mapping dan menemukan 4 bias tambahan yang saling memperkuat, yang meliputi loss aversion, yang membuatnya menahan posisi rugi, herding behavior, akibatnya FOMO, disposition effect, yang menyebabkan jual terlalu cepat saat untung, serta overconfidence terhadap analisis teknikalnya. Secara spesifik, 3 bias tambahan paling menonjol adalah: pertama, loss aversion dengan status quo bias yang membuat dana tertahan saat pasar bergejolak; kedua, herding dan overconfidence yang mengakibatkan kerugian hampir 100% akibat FOMO dalam membeli saham IPO tanpa verifikasi; ketiga, disposition effect dengan regret aversion, di mana subjek menjual saham hanya karena untung 20%, padahal harga kemudian naik hingga 200%. Selanjutnya, saya akan menjelaskan dampak yang ditimbulkan dari bias perilaku yang teridentifikasi. Dari sisi finansial, dampak terbesar berasal dari perilaku FOMO atau Fear of Missing Out. Subjek pernah membeli saham IPO hanya karena mengikuti rekomendasi influencer tanpa melakukan analisis yang memadai. Akibatnya, dia mengalami kerugian hampir 100% dari modal yang diinvestasikan. Selain itu, terdapat perilaku chasing price, yaitu membeli saham ketika harga sudah berada di puncak karena takut kehilangan peluang keuntungan. Keputusan ini menyebabkan drawdown yang cukup besar dan kerugian yang signifikan. Subjek juga cenderung menahan posisi investasi saat pasar sedang bergejolak. Akibatnya, dana menjadi tertahan dan lebih lama, dan potensi kerugian semakin meningkat. Dari sisi psikologis, bias-bias tersebut memunculkan stres, penyesalan, serta tekanan emosional ketika mengalami kerugian. Keputusan investasi juga menjadi kurang objektif karena terlalu dipengaruhi oleh berita dan sentimen yang sedang ramai dibahas. Namun, terdapat perkembangan positif, yaitu subjek mulai menyadari kesalahan akibat FOMO dan mulai menerapkan manajemen risiko yang lebih baik dalam pengambilan keputusan investasinya. Selanjutnya, rekomendasi strategi mitigasi bias. Untuk mengatasi bias yang teridentifikasi, kelompok 11 telah merancang 5 strategi berbasis riset. Yang pertama, protokol verifikasi silang, memberikan jeda 24 jam dan mencari minimal 2 sumber yang bertentangan dengan berita utama. Ini untuk melawan availability heuristic. Yang kedua, menerapkan investment policy statement yang mengikat dengan cut loss wajib di 20%, take profit terstruktur, dan averaging down hanya boleh dilakukan jika didukung bukti fundamental tertulis. Ini untuk mengatasi loss aversion dan disposition effect. Ketiga, diversifikasi sumber informasi, yaitu menambahkan riset sekuritas dan data marko, serta beri jeda sebelum mengikuti arus pasar. Ini guna mengurangi herding behavior. Keempat, menggunakan investment journal dengan kolom falsifikasi, yaitu mencatat keputusan, alasan, dan argumen yang bertentangan, kemudian mengevaluasinya secara berkala. Yang kelima, meningkatkan literasi behavioral finance jangka panjang melalui bacaan seperti Thinking, Fast and Slow, dan komunitas berbasis analisis fundamental. Dari kelima strategi tadi, berikut merupakan alur penerapannya secara operasional. Ketika subjek menerima sinyal, langkah pertama yang dilakukan adalah menjeda 24 jam yang wajib, kemudian melakukan verifikasi silang dengan minimal 2 sumber kontra, lalu mengecek kesesuaiannya dengan fundamental dan teknikal. Jika sinyal sesuai dengan investment policy statement, eksekusi boleh dilakukan dan segera dicatat di jurnal. Namun, apabila tidak, keputusan dapat dibatalkan. Seluruh proses diakhiri dengan monitoring dan evaluasi mingguan, serta refleksi bias. Alur penerapan ini untuk memastikan setiap keputusan melewati filter yang rasional. Ini merupakan ringkasan implementasi dalam tabel yang telah memetakan setiap strategi dengan bias target dan tindakan yang konkret, mulai dari protokol verifikasi, investment policy statement, diversifikasi sumber, jurnal, hingga literasi jangka panjang. Semua strategi ini berbasis riset dari artikel Kuryasari, Kahneman dan Tversky, Sadik dan Platt, serta Cartwright dan Statement. Kesimpulannya, subjek FR menunjukkan bias dominan availability heuristic yang diperparah dengan 4 bias pendukung. Dampak nyatanya adalah subjek FR mengalami kerugian hampir 100% akibat FOMO mengikuti influencer pada initial public offering, drawdown dari chasing price, dan dana tertahan saat pasar bergejolak. Namun, subjek juga menunjukkan self-awareness yang mulai berkembang. Saran dari kelompok 11 tetap menerapkan jeda 24 jam, membuat investment policy statement tertulis, dan membiasakan investment journal, serta untuk jangka panjang meningkatkan literasi behavioral finance. Sekian presentasi dari kelompok 11, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.